Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, selamat berjumpa bersama dalam channel Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama saya dengan Romo Sep. Hari ini Kamis 11 Maret tahun 2021, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Namun sebelumnya, ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada sekarang ini, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila orang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan Yesus yang setelah melakukan mujizat mengusir setan yang membisukan dari seseorang, justru dituduh oleh orang-orang di sekitarnya bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, kuasa setan untuk mengusir setan. Mungkin yang logika tidak jalan ya kalau kita pikir bagaimana setan mengusir setan sebenarnya di situ. Bagaimana kerajaannya bisa bertahan, kata Yesus. Bukankah dengan demikian ia meruntuhkan kerajaannya sendiri? Tetapi itulah yang terjadi pada orang-orang yang selama ini merasa terusik, orang-orang yang selama ini tidak nyaman, tidak sedang dengan kehadiran Yesus, atau orang-orang yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah musuh mereka, dan apapun yang dilakukan oleh Yesus, termasuk ketika Yesus melakukan kebaikan, di mata mereka dipandang
sebagai yang tidak baik. Mereka sebenarnya mengakui bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, tetapi mereka tidak mau melihat bahwa Yesus mampu melakukan mujizat. Justru mereka menuduh Yesus bahwa Yesus mampu melakukan mujizat itu karena ia bersekutu dengan kuasa Beelzebul. Itu tuduhan, itu prasangka yang muncul dalam diri mereka, dalam hati mereka yang diungkapkan oleh mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari sikap orang-orang seperti ini ketika berhadapan dengan Yesus? Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang seperti orang-orang yang menuduh Yesus berkongsi dengan Beelzebul. Di antara kita masih ada orang yang tidak senang dengan orang lain. Apalagi kalau pernah disakiti oleh orang lain, atau kehadiran orang lain itu membuat kedudukannya terancam atau keberadaannya menjadi terusik, maka di mata orang tersebut, orang yang mengancam, orang yang membuat keberadaannya terusik atau yang pernah menyakitinya, dipandang sebagai tidak baik. Apapun yang dilakukan orang lain itu tidak baik, termasuk ketika orang lain melakukan kebaikan, di mata dia selalu tidak baik. Mengapa terjadi? Karena ada dengki, ada dendam, ya. Tidak mau membuka hati terhadap orang lain, atau bahasa lain, dia menjadi sombong dan dia tidak mau melihat kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa kita bisa dikuasai oleh kuasa-kuasa seperti benci, dendam, atau bahasa kita kuasa-kuasa kejahatan itu. Karena apa? Karena kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Yesus dalam bagian akhir dari bacaan Injil hari ini, siapa yang tidak di pihakku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mau mempersatukan, berarti dia mau mencerai-beraikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan reflektif bagi kita, sungguhkah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita mencerai-beraikan? Tidak hanya mencerai-beraikan situasi dalam kehidupan bersama, tetapi kita menceraikan diri kita dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kita apa? Karena kita tidak mau mengandalkan kuasa Allah. Kita tidak bisa melihat kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa manapun yang telah dibawa oleh Yesus. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus dalam perumpamaan ketika dia menjawab, menyangga apa yang kritikan yang diberikan orang kepadanya tentang bahwa dia mengusir kuasa setan. Yesus memberikan perumpamaan bahwa kalau ada kuasa yang datang yang jauh lebih besar daripada kuasa yang lain, ya, pastinya kuasa yang lebih kecil itu akan kalah daripada kuasa yang lebih besar. Dan kalau Yesus mampu mengusir kuasa setan, maka Yesus datang dengan kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan atau kuasa Beelzebul. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, itulah kuasa Allah. Ia datang dengan kuasa Allah karena dia adalah Allah sendiri. Maka pelajaran yang bisa kita peroleh selanjutnya adalah bahwa di dunia ini tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Tetapi sayangnya, ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita yang telah mempercayakan diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus putranya, kita bersekutu dengan Yesus selama ini dalam baptisan, tetapi ternyata kita tidak mengandalkan kuasa Allah. Justru kita tidak membangun persekutuan yang sejati. Kita tidak percaya, kita tidak tunduk pada kuasa Allah. Justru seringkali kita mencari kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku, kalau ibu, bapak, saudara-saudari membaca bacaan yang pertama yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dari kitab Nabi Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia supaya Yeremia menyampaikan firman-Nya kepada bangsa pilihannya.
Kalau mereka mendengarkan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka akan berbahagia dan mau berjalan seturut dengan jalan yang kutunjukkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mendengarkan Tuhan Yesus, berarti kita mau senantiasa selalu bersekutu dengan Dia, berjalan sesuai dengan jalan-jalan yang telah diajarkan oleh Yesus. Maka berkat dan kebahagiaan senantiasa tercurah atas diri kita. Semoga kita senantiasa tetap membangun persekutuan, mengandalkan kuasa Tuhan, yakni kuasa Allah yang lebih besar daripada kuasa manapun di dunia ini. Seraya kita tetap setia mendengarkan firman-Nya dan berjalan seturut dengan jalan-jalan yang diajarkannya, maka niscaya kebahagiaan akan menyertai kita dan kita dijauhkan dari kuasa-kuasa kejahatan, termasuk prasangka buruk terhadap orang lain. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam permenungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah hadir dengan kuat kuasa-Mu, melindungi kami dari segala kuasa kejahatan. Mampukanlah kami senantiasa bersekutu dengan Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan yang baik. Dan jauhkanlah kami dari prasangka-prasangka buruk terhadap sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan, usaha, dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam permenungan hari ini. Semoga kita senantiasa menjaga kesehatan, selalu sehat, dan juga jangan lupa untuk tetap berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporat. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.